Shalom, Arise Generation. Bersyukur kalau hari ini kita boleh sama-sama kembali lagi. Boleh memuji Tuhan dan boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan, walaupun masih nggak bisa kemana-mana, walaupun masih di dalam keadaan COVID, kita harus terus berdoa, kita harus tetap berjuang. Teman-teman yang masih studi, yang masih sekolah, yang lagi kuliah, saya mau kasih tahu sama teman-teman semua, ayo semangat, kita kasih yang terbaik. Jangan sampai kondisi situasi mengalahkan kita. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha kuasa, yang terus menolong kita. Mari teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai, kita minta pertolongan Tuhan. Dan mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan kiranya kasih karunia daripada Allah boleh memimpin di dalam ibadah kita pada saat ini. Dan satu pengakuan bahwa pertolongan atas ibadah kita datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara setiap perbuatan ciptaan tangannya. Karena itu turunlah atas kita semua kasih, anugerah, berkat, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan daripada Allah Roh Kudus. Boleh menyertai, boleh memimpin, dan mengizinkan kita masuk di dalam hadiratnya, menikmati kebersamaan bersama dengan Bapa. Amin. Silakan teman-teman ambil waktu teduh, kita akan siapkan hati untuk boleh masuk di dalam ibadahnya. Shalom teman-teman. Nats panggilan ibadah kita pada hari ini diambil dari Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Terima kasih karena pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah kami dapat mendengar firman-Mu dan mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang di sekitar kami, Tuhan, keluarga dan teman-teman kami. Biarlah Engkau senantiasa menyertai dan melindungi mereka, dan biarlah mereka juga dapat terus menjaga kesehatannya, dan biarlah Engkau membantu mereka jika mereka ada kesulitan, Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan. Kau tahu bangsa ini sedang dilanda oleh pandemi. Tuhan, biarlah Engkau memulihkan bangsa kami, dan biarlah kami dapat beraktivitas normal kembali seperti biasanya. Dan biarlah Engkau terus memberkati bangsa ini, dan biarlah bangsa ini dapat menjadi semakin maju juga, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan sepanjang ibadah ini, menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita mau sama-sama siapin hati kita. Kita mau sama-sama dibentuk untuk menjadi lebih serupa dengannya. Kita mau angkat satu pujian, Bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran
sungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, pengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Sekali lagi shalom teman-teman, bersyukur hari ini saya mau membawakan sebuah firman Tuhan dan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum kita merenungkan, kita minta pimpinan Tuhan untuk boleh memimpin pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih atas segala rahmat, pimpinan, penyertaan, kekuatan daripadamu Tuhan. Tuhan yang baik itu selalu menjaga kami. Tuhan yang baik itu selalu menolong kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan Tuhan, ketika kami boleh melewati hari demi hari bersama dengan Tuhan, tersering kali kami boleh mengingat kembali bagaimana ketakutan kami, kekhawatiran kami ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami bersyukur Tuhan, oleh kuasa, oleh penyertaan Tuhan kami boleh ada sampai pada saat ini. Khususnya ketika kami masuk di dalam bulan Agustus, mau masuk ke bulan September, Tuhan juga yang akan memimpin, Tuhan yang akan memberkati kami pada saat ini Tuhan. Dan sebentar kami mau sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan berbicara kepada kami dan urapi hamba-Mu yang penuh dan keterbatasan, dan juga berkati untuk teman-teman semua dimanapun berada. Anak-anak remaja, teman-teman semua boleh mendapatkan berkat firman Tuhan daripadamu. Berbicara kepada kami karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya sapa teman-teman semua, Rise Generation, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama beribadah, tadi kita sudah memuji Tuhan, dan hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan temanya The Cost of Discipleship. Ya, kalau teman-teman bicara tentang BTS ya, saya mau mulai dengan sebuah gambar ya, bisa dilihat gambarnya. Nah di sini gambar pasti teman-teman tahu ya cowok-cowok ganteng ini ya. Ada 7 cowok ganteng ya yang nama grupnya itu adalah BTS ya. Personelnya harus tahu ya, karena kalau nggak tahu mungkin nanti bisa dimarahin sama teman-teman fansnya BTS nih ya. Ada V, ada Jungkook, ada Jimin, ada Suga, ada RM ya, ada J-Hope dan juga ada Jin ya. Di sini 7 orang ini disebut sebagai BTS dan banyak sekali fansnya dan mereka membentuk fanbase yang namanya ARMY. Ya fanbase ini saat ini kalau koko saya cari tahu di Google bahwa fanbase ini sudah terdiri dari lebih 40 juta orang. ARMY ya. ARMY seperti ini selalu dibilang bahwa kami akan mendukung dan akan bersama BTS. Bahkan mereka atau ARMY ini menjadikan tanggal 9 Juli sebagai hari jadi ARMY. Wah, di sini kalau saya tanya, kira-kira ada nggak teman-teman semua yang lagi dengerin khotbah hari ini, sedang ibadah hari ini mungkin adalah salah satu dari ARMY ya atau fans dari BTS. Nah, kemudian kalau saya tunjukin satu lagi gambar. Satu lagi gambar ini 4 cewek cantik ya dari Korea juga ya. Yang kita pasti tahu ini adalah Blackpink ya. Personelnya siapa? Ada Jennie, ada Lisa, ada Rose, ada Jisoo ya. Di sini juga Blackpink ini juga punya fanbase ternyata ya, nggak mau kalah. Fanbase-nya Blackpink itu namanya Blink ya. Fanbase ini memiliki yel-yel ya. Kalau mereka udah ngumpul maka yel-yelnya adalah Blackpink in your area ya. Biasanya ada lagu-lagunya ya. Merupakan komunitas fans yang tidak kalah kompaknya dari ARMY ya. Bahkan di Indonesia menjadi negara dengan urutan pertama ya yang selalu menyaksikan konser Blackpink ataupun ketika ada album atau video yang keluar di YouTube channelnya Blackpink ya. Nah kita bisa lihat sama-sama ini fanbase-nya dan fanbase ini juga Blink ini fanbase-nya juga cukup kuat ya. Dan kalau kita lihat lagi masih banyak ya, misalnya teman-teman saat ini yang menyaksikan juga pasti punya punya idolnya ya. Mungkin yang suka sepak bola ada Chelsea, fanbase-nya namanya The Blues. AC Milan, nama fanbase-nya itu Milanisti. Arsenal itu menamakan fanbase-nya itu The Gunners. Kalau teman-teman suka e-sport, yang suka main Mobile Legend, ya teman-teman pasti tahu RRQ ya, fanbase-nya namanya RR Kingdom. Sedangkan kalau EVOS namanya EVOS Fam ya. Semua itu ada fansnya ya.
Nah, kalau kita lihat anak-anak remaja, kita sebagai anak-anak remaja itu pasti punya yang namanya idol, teman-teman. Pasti kita seneng sama sesuatu, seneng kepada seseorang dan kita pasti ikutin. Ya, sebagai fans kita pasti mengikuti keseharian mereka, kita pasti update terus ya informasi, bahkan nggak jarang sampai bayar harga mungkin buat beli bajunya, jersey-nya, merchandise-nya yang mungkin harganya juga bisa dibilang cukup mahal ya. Bahkan nggak cuman uang, mengorbankan waktu dan mengorbankan banyak hal untuk yang namanya seorang idol itu, untuk kita menjadi seorang fans. Nah, fans biasanya seorang yang mendukung, mensupport, menggemari sesuatu dengan sangat antusias. Nah, kira-kira kalau teman-teman saat ini ada, menjadi fans apa nih? Apakah teman-teman jadi yang salah satu tadi yang saya sebut, atau mungkin ada fans lainnya yang mungkin nggak bisa saya sebut satu persatu ya. Tetapi kita lihat bersama-sama ketika kita bicara tentang menjadi orang Kristen, ternyata sebutan orang Kristen juga dikasih kepada orang-orang yang dikatakan mengikuti Kristus. Ya, sekali lagi, orang Kristen awalnya disebut orang Kristen itu karena mereka mencap orang Kristen itu adalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Artinya kalau kita tarik samakan dengan tadi ceritanya, artinya Tuhan juga punya fanbase nih ya. Fanbase-nya Tuhan Yesus itu namanya Kristen. Nah, termasuk saya dan teman-teman semua mungkin salah satu fanbase dari Tuhan Yesus. Pada saat Kristus mulai mengadakan berbagai macam mukjizat, kemudian menyembuhkan orang sakit, memberikan makan pada banyak orang, menjadi pengkhotbah yang terkenal. Maka dikatakan banyak orang yang mengikuti dia dengan berbagai motivasi. Pastinya teman-teman ada yang motivasinya untuk mencari dan mendapatkan kesembuhan. Ada yang motivasinya untuk hanya mendapatkan berkat makanan. Ada yang cuman ikut-ikutan. Wih, banyak orang nih ikut-ikutan, nah ikut aja. Rame-rame itu. Mereka ikut, teman-teman. Ada yang cuman mau dengar pengajarannya dan bahkan ada juga orang-orang yang dengar dan mencari kesalahan dari Tuhan Yesus untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan pada saat Kristus men-challenge orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu, yang banyak orang itu, kemudian Tuhan berdiri dan men-challenge para pengikutnya itu, para orang-orang yang ngikut itu, dan dibilang bahwa kalau kamu memang mau jadi pengikut aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Itu dicatat di Lukas 9 ayat 23. Dan dikatakan satu persatu mereka meninggalkan Kristus, teman-teman. Seorang fans akan dengan mudah meninggalkan pada saat idolanya mengecewakan atau mengalami yang namanya perubahan. Seorang fans itu tidak suka dengan yang namanya perubahan. Ketika idolanya berubah, udah keriput, udah tua, udah nggak banyak nyanyi, ada kasus, maka kita dengan mudah meninggalkan yang namanya idol kita, teman-teman. Nah, hari ini saya mau kasih tahu ketika kita menjadi orang Kristen, kita tidak hanya sebatas menjadi fanbase-nya Kristus. Enggak, teman-teman. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana kita betul-betul menjadi muridnya Tuhan. Menjadi murid Kristus. Kok saya udah jadi murid Kristus? Oke, kita akan lihat apakah menjadi murid Kristus hanya sekadar ikut katekisasi, ikut pembinaan, kemudian oke, langsung jadi murid Kristus. No, teman-teman. Kenapa kita mau jadi orang Kristen? Kalau saya tanya, permisi tanya sama teman-teman semua, kepada semua orang yang menyaksikan ibadah hari ini. Saya tanya, kenapa kita mau menjadi seorang Kristen? Mungkin ada bagian orang bilang, karena saya ikut orang tua. Saya ikut orang tua, ya karena dari lahir saya udah Kristen. Brojol langsung Kristen. Gak dikasih pilihan, brojol gak dibilang, nih kamu pilih mana, agama mana yang kamu pilih. Enggak. Tetapi kita langsung brojol, taunya Kristen langsung. Gak dikasih pilihan apa-apa. Kemudian ada juga sebagian orang yang mungkin ikut Tuhan ya karena dapat berkatnya. Ada sebagian orang yang ikut Tuhan ya karena dapat surga. Mereka nggak peduli dengan apa embel-embelnya di belakang. Yang penting saya ikut Tuhan supaya saya mendapatkan yang namanya surga, keselamatan itu. Atau mungkin ada juga dari teman-teman yang sampai sekarang kayak, kok gue juga masih bingung sih ya. Kenapa sih gue jadi orang Kristen? Jadi kita masih bingung sampai saat ini kenapa kita menjadi orang Kristen. Kalau kita sendiri tidak pernah tahu kenapa kamu jadi orang Kristen, bagaimana mungkin kita bisa menghidupi identitas kita sebagai orang Kristen? Jika kita jadi orang Kristen karena alasan di atas yang tadi ya, karena ikut orang tua, karena nggak ada pilihan, nggak tahu, cari berkatnya, cari keselamatannya. Teman-teman, saya mau kasih tahu artinya kita baru sebatas penggemar atau fansnya Kristus. Kita baru di barisan supporter. Kita baru di barisan di mana
ya cuman ikut-ikutan aja. Tetapi hari ini sekali lagi Tuhan melalui firman-Nya mau men-challenge kamu dan aku, kita semua untuk step up menjadi murid-Nya. Teman-teman jangan hanya menjadi pengikut, jangan hanya menjadi fans Tuhan, hanya jadi fanbase-nya Tuhan, no. Tetapi kita rindu, kita step up, level up teman-teman. Karena Tuhan men-challenge kamu dan men-challenge kita semua untuk kita step up menjadi muridnya, bukan hanya sebagai fans. Saya bacakan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-62. Demikian firman Tuhan. Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 57 sampai ayatnya yang ke-62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan. Tapi izinkan dulu aku pamitan kepada keluargaku." Ayat 62, tetapi Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mau membaca, mendengarkan, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi hari ini kita belajar untuk melihat bagaimana kita menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh. Ketika kita ngomong tentang menjadi murid Kristus yang sungguh, artinya ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Kalau kita lihat dari ayat yang tadi kita baca, setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, melakukan pelayanan ini yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati, dan menyampaikan pengajaran-pengajaran, maka dikatakan makin banyaklah orang yang mengikuti dia. Bahkan kalau teman-teman baca di beberapa Injil, Tuhan Yesus sampai harus pergi ke tengah danau. Saking banyaknya orang. Bahkan Tuhan Yesus gak jarang dia pergi menghindari banyak orang itu. Kenapa? Karena banyak orang yang berbondong-bondong ingin mengikuti Tuhan. Tetapi hanya sebagai seorang pengikut. Hanya sebagai seorang fans. Di mana dia hanya mengikuti, ada motivasi tertentu. Dan di bagian ini dikisahkan ada 3 orang berbeda dengan 3 percakapan yang berbeda. Yang kita bisa pelajari sama-sama untuk kita bisa step up. Untuk menjadi murid Kristus yang sungguh, bukan hanya sekedar menjadi Kristen, tanda kutip ya. Kristen KTP. Bukan hanya menjadi orang-orang Kristen yang ya setengah-setengah teman-teman. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana kita bisa lebih sungguh. Bisa hidup sesuai dengan status kita sebagai seorang Kristen yang sejati. Menjadi murid Kristus teman-teman. Apa sih? Kita lihat teman-teman. Betul bahwa panggilan untuk menerima Kristus itu memang gratis. Saya mau kasih tahu tema kita the cost of discipleship. Kenapa kita menjadi seorang murid harus ada bayarannya? Bukankah anugerah menerima Kristus itu adalah sebuah anugerah, untuk mendapatkan Kristus itu adalah sebuah anugerah hadiah yang gratis, teman-teman. Panggilan untuk menerima Kristus betul itu memang gratis. Tetapi ketika kita sudah menerima dia, sudah masuk di dalam hati kita dan kita berkomitmen untuk menjadi muridnya, saya mau katakan ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus kamu bayar. Menjadi murid itu, ketika kita mau menjadi murid, saya mau katakan kepada teman-teman, itu the high cost for free gift. Sekali lagi, ketika kita mau menjadi murid Kristus, itu memang gratis. Tetapi ada bayaran yang tinggi. The high cost for free gift. Karena ketika Bapa memberikan Kristus, itu memang gratis buat kita. Tetapi ketika kita menjadi murid, harga bayaran itu luar biasa. Kita dipanggil tidak hanya sekedar menjadi fanbase teman-teman. Kita dipanggil bukan hanya sekedar menjadi seorang yang mengikut-ikut aja. Kita dipanggil bukan hanya sekedar Kristen, no.
Tetapi kita dipanggil itu untuk betul-betul menjadi murid Kristus. Bukankah di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 bilang kayak gini. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Teman-teman, di dalam Alkitab tidak pernah dicatat. Bilang karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa itu pengikutku. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa itu fansku. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa menjadi penggemarku saja. Enggak, teman-teman. Tetapi Tuhan Yesus jelas mengatakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Artinya teman-teman, ketika kamu percaya Tuhan gak cukup di situ, tetapi kamu harus berani step up. Step up menjadi murid Kristus. Nah teman-teman, gimana kita bisa step up menjadi murid Kristus? Dan pertanyaan kedua, apa cost yang harus dibayar untuk menjadi murid Kristus? Yang pertama, cost yang harus dibayar jelas yang pertama ketika kamu mau jadi murid Kristus. Pertama, kamu tidak boleh serupa dengan dunia. Jelas pada saat kita mau menjadi murid Kristus, kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Di saat dunia menawarkan segala kenikmatan teman-teman. Di saat dunia menawarkan segala kesenangan dosa. Kita tidak boleh menjadi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Di saat mungkin orang lain nyontek, orang lain bikin curang, bikin sesuatu. Kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, kita tidak boleh serupa dengan mereka. Mungkin teman-teman mungkin nanya ketika kita lihat orang lain, kok boleh ini, kok boleh ini, kok boleh ini. Kok hidupnya enak, ke diskotik, kemana. Kok enak gak ada yang larang. Tetapi sebagai Kristen, kok saya kayak dikekang. Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Kenapa? Karena panggilan kita memang dipanggil untuk tidak serupa dengan dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus, dikhususkan, dikuduskan teman-teman. Karena itu, kos menjadi seorang murid itu adalah tidak serupa. Yang pertama adalah tidak serupa dengan dunia ini. Di ayat 57 dikisahkan ada seorang yang dengan antusias, teman-teman ya tadi kita baca di situ ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya lagi jalan, tiba-tiba ada satu orang dengan antusias dia datang kepada Kristus dan bilang, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Wah, kalau kita melihat yang seperti itu, kita akan merasa, wah luar biasa nih. Orang dengan antusiasme yang tinggi, dia dengan semangat, dia bilang, aku akan mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi. Tetapi ingat, Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tahu. Tuhan tahu motivasi orang ini. Motivasi sebenarnya dari orang pertama ini ingin terkenal dan ingin punya posisi. Dan ketika kita lihat, memang Yesus pada saat itu menjadi orang yang dikenal. Orang terkenal, guru besar. Maka orang ini ternyata datang kepada Yesus dengan motivasi, sekali lagi dia datang kepada Kristus itu dengan motivasi untuk ingin terkenal, ingin punya posisi, dan lain sebagainya. Ingat sekali lagi, Tuhan Yesus adalah Allah yang tahu betul isi hatimu, yang tahu betul isi hatiku. Sehingga Tuhan Yesus pada saat itu menasehati dan juga menyadarkan orang muda ini. Orang yang antusias ini, orang pertama ini dia bilang, kalau cari terkenal, kalau cari posisi, maka Anda salah alamat. Segala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau kamu cuma cari Tuhan hanya untuk dapat berkatnya, kalau kamu cari ikut Tuhan cuma untuk dapat yang namanya kesenangannya, kalau kamu ikut Tuhan cuma karena untuk dapat keselamatannya, Tuhan bilang ini salah besar. Tetapi sebagai seorang murid Kristus, kita harus tahu betul bahwa ketika kita ikut Tuhan, kita harus punya motivasi yang baik. Tidak serupa dengan dunia ini, pasti kita akan dibenci, teman-teman. Saya percaya teman-teman juga sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak remaja yang mungkin teman-teman di sekolah, di kelas mungkin ya secara online, mungkin udah ada yang nawarin untuk kerjasama, untuk nyontek, lakukan ini, lakukan itu, melakukan kesalahan-kesalahan. Mungkin buat buat kita, aduh enak banget ya orang nyontek udah gitu nilainya bagus lagi. Sedangkan kita harus belajar mati-matian. Tapi saya mau kasih tahu sama teman-teman. Panggilan kita sebagai murid Kristus. Kosnya itu kamu gak boleh sama dengan mereka. Teman-teman, kita dipisahkan oleh Tuhan. Supaya kita tidak serupa dengan dunia ini. Tetapi kita harus berubah. Setiap harinya kita berubah. Baik di dalam perkataan, dalam perbuatan. Walaupun kita akan dibenci.
Walaupun mungkin orang-orang akan mengejek kita, mungkin bilang, aduh kamu nih pelit, aduh kamu nih nggak bisa diajak kerjasama. Tetapi dalam hal dosa, seorang murid Kristus itu tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Gak ada istilahnya dosa kecil, dosa besar, gak ada teman-teman. Semua dosa sama di hadapan Allah. Karena itu hal yang pertama, the cost of discipleship, harga yang harus dibayar menjadi seorang murid adalah tadi satu. Kamu gak boleh sama dengan dunia. Teman-teman, kalau dunia mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu yang salah, maka kamu harus stand. Tetap percaya bahwa Tuhan itu mengajarkan apa yang baik kepadamu, kepada setiap kita. Kalau kita ikut-ikutan dunia, aduh teman-teman, maka hancur. Ada beberapa anak-anak remaja yang cerita bagaimana dia punya pengalaman-pengalaman buruk teman-teman. Di dalam dunia malam. Dia terjebak di dalam dunia malam. Dia bingung gimana cara baliknya. Saya mau kasih tahu teman-teman. Ketika kamu terbawa arus ke sana, dosa akan terus menyeret kamu. Tetapi saya ingatkan kepada teman-teman semua. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu betul kelemahan kita teman-teman. Karena itu Tuhan mau kita tidak sama dengan dunia ini. Oke, orang akan menawarkan dosa. Tapi saya mau kasih tahu sama teman-teman, yuk mengajak. Mengajak kalian teman-teman. Untuk kita nggak serupa dengan dunia ini. Orang lain nyontek is okay. Biarkan hukuman Tuhan itu nyata. Tuhan tuh adil teman-teman. Ya kalau misalnya saat ini dia nyontek nilai bagus, ya nikmati aja teman-teman. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu tentang kebenaran. Maka kita harus tetap ikuti, harus tetap jalani kebenaran itu. Untuk tetap melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Teman-teman, di dalam Lukas 14 ayat 33 dikatakan, demikian pula lah setiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Dan sekali lagi Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu motivasimu ikut Tuhan. Kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu. Kenapa kamu jadi orang Kristen? Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti, tahu betul. Apakah kamu cuma ikut-ikutan? Ataukah kamu cuma cari berkatnya? Dia Allah yang tahu. Allah yang maha tahu. Dia tahu teman-teman. Banyak orang di zaman sekarang yang berkomitmen ikut Tuhan dibangun atas dasar keuntungan. Mereka mencari benefit. Keuntungan itu bisa berupa keselamatan, tadi sudah saya sampaikan, mungkin damai sejahtera, mungkin sukacita, mungkin popularitas, mungkin kepintaran. Teman-teman sekali lagi, ini yang dikatakan di Lukas 14 ini untuk kita bisa melepaskan diri kita dari segala milik kita. Apa itu? Egois teman-teman. Apa yang dilepaskan? Egois. Hawa nafsu, hal-hal duniawi termasuk dosa yang kita senangi. Susah? Yes, teman-teman. Makanya dibilang ini the cost. Harga yang harus kamu bayar untuk menjadi seorang murid. Tapi ingat, walaupun susah kita punya Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus akan memampukan kita. Jangan kamu berjuang sendiri, teman-teman. Tuhan kasih yang namanya penolong untuk kita bisa menjalankan, untuk kita menjadi murid Kristus. Dan namanya murid itu pasti tugasnya adalah belajar. Maka kita harus terus belajar, dan belajar. Belajar kalau kamu jatuh, maka kamu harus bangun lagi. Dan orang yang berhikmat itu ketika jatuh, dia tahu sakitnya dan dia tidak akan mengulangi kesalahan itu. Nah kemudian yang kedua teman-teman, gimana cost yang kedua yang harus kita bayar adalah harus mengutamakan Yesus. Harus mengutamakan Kristus. Dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 59, pasal 9 ayat 59 dicatat bahwa Tuhan Yesus yang berinisiatif untuk mengajak dan berkata, ikutlah aku. Tetapi orang yang diajaknya memperlihatkan keberatan dengan menjawab, izinkan aku pergi dulu menguburkan bapakku. Teman-teman, hampir semua penafsir setuju bahwa papahnya belum meninggal. Jadi yang dimaksud orang ini minta izin buat pulang untuk mengubur papahnya itu bukan itu maksudnya. Tetapi dia bilang izinkan dia pulang merawat atau menjaga bapaknya sampai nanti kalau memang meninggal dan dikuburkan baru saya ikut Yesus. Di sini Tuhan tidak mengajarkan untuk tidak mengasihi orang tua. No teman-teman. Tidak mungkin Tuhan Yesus ngajarin hal seperti demikian. Karena jelas Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh kita. Teman-teman, Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi musuh kita. Masa sih Tuhan bilang untuk tidak mengasihi orang tua? No teman-teman. Di sini bukan itu artinya.
Tetapi kita melihat bagaimana orang ini ketika diajak oleh Tuhan, ayo ikut aku. Dia punya excuse teman-teman. Undangan dan ajakan Tuhan untuk kita ikut Tuhan, sudah Tuhan berikan kepada kita juga. Kepada orang tersebut dan juga kepada kita. Kesempatan demi kesempatan sudah Tuhan kasih sama kita. Pengalaman demi pengalaman sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Namun kita seringkali cuman, aduh Tuhan jangan dulu deh. Excuse teman-teman. Untuk enggan menjadi murid Kristus. Untuk enggan untuk benar-benar mau jadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita merasa ya nantilah jadi murid Tuhan mah. Nanti bertobat mah, ya nantilah urusan belakangan. Ya sekarang kan saya menikmati dulu, nyontek dulu, bohong dulu, ngomong kasar dulu, nyuri dulu, ngelawan orang tua dulu, nonton video porno dulu. Nanti ada masanya saya akan bertobat. Kita akan bilang nanti Tuhan, padahal Tuhan setiap hari bilang ayo ikut aku. Aku akan menjadikan engkau berharga. Aku akan memakai engkau menjadi alatku. Tetapi kita akan bilang nanti Tuhan, nanti. Ya, ini hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Ketika kita udah terima Tuhan, kemudian kita enggan untuk baca firman Tuhan. Kita enggan untuk berdoa, kita enggan untuk saat teduh. Ketika diingatkan untuk saat teduh, diingatkan untuk berdoa, nanti kita akan ngomong, nantilah Tuhan, aduh saya sibuk banget. Nanti Tuhan kalau ada waktu. Nanti. Termasuk di dalam melayani. Ya, di dalam pandemik COVID-19 ini bukan artinya kita nggak bisa melayani. Teman-teman semua adalah orang-orang muda yang saya percaya kalian dipakai Tuhan, kalian punya ide-ide kreatif untuk kalian bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tetapi karena alasan demi alasan ini dosa, teman-teman. Karena kita sering kali beralasan untuk enggak. Akhirnya teman-teman nanti jangan sampai kesempatan itu diambil oleh Tuhan. Dan kalau kesempatan itu diambil oleh Tuhan, maka kita bingung sendiri, teman-teman. Jadi selagi ada kesempatan, yuk kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita menjadi murid Tuhan, kita harus mengutamakan Dia. Mengutamakan Dia di sekolahmu, mengutamakan Dia di kampusmu, artinya mau dengar-dengaran, mau taat sama firman Tuhan. Ibadah nggak harus disuruh, nggak harus mami papi kita bangunin, oh ayo ibadah udah 7:30, oh ibadah udah jam 10. Apalagi dengan online seperti ini. Ya nantilah, kan bisa ibadah nanti jam 12, ya bisa ibadah jam ini. Teman-teman gimana kita mendisiplin diri. Ketika kamu mengutamakan Tuhan, kamu tahu betul. Ini waktu yang aku khususkan untuk Tuhan dalam ibadah. Kamu siapkan hati, kamu siapkan pikiran, kamu tidak terdistract. Tetapi kamu fokus kepada Tuhan. Ini the cost-nya teman-teman. Harga seorang murid ketika kamu betul-betul memutuskan menjadi seorang murid Kristus. Karena itu panggilanmu, panggilanku. Yang artinya kamu harus mengutamakan Tuhan. Memberikan persembahan bukan harus disuruh. Tetapi hanya itu menjadi sebuah bentuk ucapan syukur. Kamu melihat bagaimana Tuhan baik sama kamu bukan paksaan. Saat teduh bukan karena keharusan tetapi hanya karena kebutuhan. Nah ini ketika kamu sudah mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Kristus di dalam hidupmu. Komitmen mengikuti Kristus. Ya, kita mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bukankah Yesus mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari belajar juga kos yang kedua ini. Bagaimana kamu mau mengutamakan Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir teman-teman yang terpenting. Murid Kristus pastinya harus mengasihi. Kos yang ketiga, harga yang harus dibayar adalah kamu harus mengasihi Kristus tanpa keraguan. Apa nih keraguan? Tanpa kamu punya embel-embel lain. Ya, tanpa kamu selingkuh dari Tuhan mungkin ada ilah-ilah lain. Ilah-ilah lain mungkin handphonemu, teman-teman. Mungkin gamesmu, mungkin gadgetmu. Saya mau kasih tahu sama teman-teman. Ketika kamu mengasihi Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Jangan sampai ada ilah-ilah yang akhirnya membagi kasih kita kepada Tuhan. Orang ketiga ini berkata di ayat selanjutnya, dia katakan, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tapi izinkan aku pamitan dulu sama keluargaku. Teman-teman menjadi murid Kristus itu tidak boleh setengah-tengah. Sekali lagi, menjadi murid Kristus itu nggak boleh setengah-setengah. Pada saat kita sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu seharusnya kita pun sadar bahwa kita seharusnya mengasihi Dia lebih sungguh lagi.
Orang yang mengasihi Tuhan akan senang, akan merasa senang dekat dengan Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak ada keraguan. Teman, kalau kita gambarkan seperti relasi pacaran. Ketika kamu betul sungguh-sungguh mengasihi orang yang kamu sayang itu, kamu tidak akan ada kepikiran untuk mendua hati. Kamu nggak akan ada pikiran untuk tidak mau menjalin relasi sama dia. Nggak ada kepikiran untuk, aduh gimana menghindari dia, enggak. Tetapi yang harus kita lakukan biasanya orang yang pacaran, apalagi yang masih baru-baru jadian, Tuhan dia akan senang banget untuk dia selalu mendengar suaranya, selalu berrelasi sama dia, chatting sama dia. Dan tidak ada kepikiran untuk mendua hati. Nah demikian dengan Tuhan. Tuhan mau ketika kamu menjadi murid Kristus, kamu akan mengasihi Tuhan tanpa keraguan. Gimana caranya mengasihi Tuhan kok? Yohanes 14 ayat 15 bilang apa? Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintah-perintahku. Jadi, kalau saya tanya, gimana caranya mengasihi? Kamu harus taat dengan sepenuh hati. Walaupun harus bayar harga. Harga yang dibayar mungkin tadi ya, banyak orang-orang yang mungkin gak suka sama kita. Banyak orang-orang yang mungkin merasa kita terlalu holy, teman-teman. Tetapi memang kita dipanggil seperti demikian. Dipanggil menjadi murid Kristus. Pertanyaannya teman-teman, mau nggak teman-teman semua menjadi murid Kristus? Kok susah banget ya? Yes. Betul. Saya mau kasih tahu susah menjadi murid Kristus. Kita menerima Kristus dengan anugerahnya. Tetapi ketika kamu mengerti kasih Kristus itu, kamu berani bayar harga sebagai murid. Untuk gak serupa dengan dunia, untuk mengutamakan Tuhan senantiasa, dan semakin mengasihi Tuhan tanpa keraguan. Menjadi murid Kristus adalah panggilan setiap kita. Tetapi mungkin saat ini banyak orang Kristen termasuk saya mungkin ya, termasuk kita nggak mau bayar harga. Tetapi ingat kembali, panggilan kita menjadi murid adalah belajar. Kalau teman-teman masih gagal, it's okay. Ketika kamu gagal untuk mengutamakan Tuhan, it's okay. Yuk coba lagi. Ketika kamu saat ini gagal mengasihi Tuhan, it's okay. Yuk coba lagi. Tetapi seenggaknya kita berani untuk step up, melangkah untuk menjadi murid Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini kami boleh dengarkan. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu motivasi kami ketika kami menjadi seorang Kristen. Hari ini kami belajar bagaimana kami menjadi seorang murid Tuhan. Engkau tahu kami Tuhan. Engkau tahu seberapa besar kami mengasihi Engkau. Engkau tahu seberapa besar kami mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan bagaimana kami pun berjuang untuk kami nggak serupa dengan dunia ini. Tuhan mungkin sulit. Banyak hal yang kami sudah coba, sudah usahakan untuk menjadi seorang murid. Tapi Tuhan sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Boleh mengingatkan kami. Kami bukan seorang fansnya Tuhan. Tetapi kami mau lebih rindu lagi. Karena Tuhan memanggil kami menjadi murid, kami mau berkomitmen untuk menjadi murid. Semakin mengutamakan Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Dan terus belajar bagaimana kami tidak serupa dengan dunia. Tetapi kami setiap harinya berubah, dan berubah. Menjadi murid Tuhan yang baik. Mampukan kami Tuhan untuk kami sebagai anak-anak muda-Mu. Untuk kami bisa standing firm Tuhan. Untuk kami bisa menjadi murid Tuhan. Ketika Engkau nanti datang kedua kali. Engkau berkata kepada kami, mari masuk hambaku yang setia. Kiranya itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Motivasi kami untuk kami tetap melihat bagaimana Tuhan yang baik itu memanggil kami menjadi murid. Dan sekali lagi, kami rindu kami dimampukan untuk menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita terima berkat. Bawalah semua kebenaran yang telah engkau dengar. Lakukan itu di dalam kehidupanmu. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang abadi daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menolong kita, akan memberkati kita, dan memampukan kita menjadi murid Kristus di tengah tantangan zaman yang ada. Akan memberkati kita di dalam masa muda kita, dari mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Halo Rise Generation, bersyukur kalau kita hari ini boleh terberkati melalui ibadah kita pada hari ini. Dan teman-teman diingatkan untuk kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tersedia. Dan juga teman-teman, ayo kita sama-sama pantengin sosmed kita di official account Line ataupun di Instagram @remajagihit dan juga YouTube channel Rise Generation. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah ikutan Family Talk ya, yang pastinya kita berharap kita bisa semakin bertumbuh, kita akan semakin mengenal bagaimana kita pun bisa tetap melakukan hal-hal positif di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Minggu depan kita akan masuk ke dalam bulan yang baru dengan tema besar Stand Out. Yuk kita explore lagi hal-hal yang mungkin ada di dalam diri kita yang kita nggak berani nih. Yuk kita sama-sama belajar dan kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan diingetin lagi teman-teman semua yang dengan udah setia nih ikutin Arise Daily Devotion ADD ini ya. Teman-teman yuk tetap semangat, kita baca firman Tuhan setiap harinya, kita saat teduh firman Tuhan setiap harinya. Dan kita rindu bahwa melalui ADD ini juga teman-teman terberkati. Dan diingatkan kita juga ada podcast nih. Teman-teman bisa cari di Spotify, kemudian teman-teman bisa lihat Arise Generation itu punya podcast. Dan teman-teman bisa mendengarkan podcast-podcast ini, dan saya percaya bahwa podcast ini juga bisa memberkati teman-teman dengan tema topik yang pastinya juga menarik sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Diingatkan juga untuk ikut yuk CG di lokasi masing-masing. Kalau teman-teman belum tergabung dalam CG, silakan menghubungi pengurus agar bisa masuk di dalam CG yang ada ya. Dan kita mau rindu di dalam care group, kita juga boleh bertumbuh, saling melengkapi, kita punya relasi yang erat, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. So, Rise Generation, rise for Him.